cuma jerit-jerit nasab, nasab, nasab. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab, nasab. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Anak cucu Nabi, anak cucu Nabi, enggak. Beda sama orang sekarang, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Apapun makhluknya yang anggap dirinya lebih baik, nganggap diri dia lebih mulia daripada salah satu makhluk Allah, maka dia sombong. Nah terus kita punya hak apa menyombongkan diri? Saya lebih baik. Para ulama sepakat mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang min haitsu dzat, apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Kita nggak tahu akhir hayati kita bagaimana. Kita nggak tahu lolos dari neraka apa enggak. Tapi sebelum ada keputusan itu, kita nggak bisa memutuskan kita lebih baik atau enggak. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. La u'adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Orang yang bilang dia cucu Nabi, lama dia bilang ana orang rendah, ana orang hina, ana nggak punya apa-apa. Tapi orang bilang, hadza cucunya Nabi, hadza alim, hadza taqi, hadza saleh, hadza wali, hadza min bani Zahra. Ahli bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Yang ngata-ngatain dia, kalau kita kagak introspeksi diri, nganggap diri kita rendah, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Ada orang memandang nafsunya dengan pandangan merendahkan. Orang lain dibikin oleh Allah memandang orang tersebut dengan pandangan pengagungan dan penghormatan dan cinta. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu nggak pati meyakinkan. Singkat cerita, beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saat itu Sayyid tadi, Sayyid yang alim ini kemudian nantang, corok Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku, ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al farqu wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usuli. Apa itu Sayyid? Sayyid itu adalah al-halim, alladzi la yastafizzuhul ghadab. Adalah orang yang emosinya stabil, terukur, tidak emosian, penyabar, nggak bisa dikuasai oleh marah dan hawa nafsu. Sebab orang kalau dia marah akal hilang. Nah ini nggak pantas jadi pemimpin. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Nah kalau mau tahu lelaki sejati, orang perkasa yang sejati, pancing amarahnya, kepancing atau enggak? Biar kata ilmu banyak ulama, tapi dipancing, diprovokasi, kemakan, langsung kebakar, ya sumbu pendek. Berarti yang memancing dia lebih alim daripada ulama tersebut. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf.
Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Muhammad jaddak au jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi ente? Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur, ini orang kayak ente besok hari kiamat jerit-jerit, ya Faqih Muqaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ya ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kata si bro jenis bad asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Tanah Indonesia tidak pernah kosong dari kami, para anak cucu Rasulullah yang berjuang. Nah tetapi ini dua hal nih mesti seimbang. Ketika orang memandang dirinya dengan pandangan gue hebat, gue mulia, gue ningrat. Nah terus peran untuk memandang diri dengan pandangan yang merendahkan siapa ya? Kalau ente nggak mau jalanin itu peran, dibikin orang lain yang menjalankan peran tersebut. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsa, tangkap saya presiden. Kenapa kalau saya hina Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsa, tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Mulia tapi nggak ada ilmunya, jadi hina. Oh dia ningrat, nasabnya bagus, tapi nggak ada ilmu, bikin malu. Ya gue Sayyidina Manada Ja'far Shadiq, ya, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dia bilang ke putranya, ya ibni, al-ilm jamil, wa bi wa bak ajmal. Wahai putraku, ilmu itu indah. Tapi kalau yang punya itu ilmu, kamu dan saya, keturunan Nabi, lebih indah lagi. Al-jahl gabih, kebodohan tuh menjijikkan, kotor, jelek. Tapi kalau yang bodoh kita, cucunya Nabi bodoh, lebih memalukan lagi. Orang yang seperti itu mau dibilang bodoh, ya bodoh, memang bodoh. Ya bodoh, memang bodoh. Bodoh. Ali bilang, ya makbahal jahal fima yantasib birijal. Betapa memalukannya kebodohan pada diri orang keturunan wali-wali. Keturunan wali-wali, keturunan Nabi, tapi bodoh. Hah? Ilmu dari rumahnya ente. Baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'in. Lu nya bodoh. Enggak ngerti cara salat, enggak ngerti wudu, enggak ngerti yang halal yang haram. Hakada. Mereka mau bilang Bahar bin Smith begini, ceramahnya marah-marah, Rasulullah itu tidak pernah begitu. Kata siapa? Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu? Rasulullah SAW dikatakan, kana idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi khutbah, kalau lagi ceramah, ihmarrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, meninggi suara beliau. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta ka'annahu kamundiri jaisin, sehingga beliau bagaikan, seakan-akan bagaikan pemberi peringatan perang. Sobbahakum masahakum. Walhasil terus Habib-Habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi, terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki manakulu. Ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa?
Terus Nabi jawab qulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Wajtama al far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya. Tapi kalau far'u min haisus sabab ya kados al ulama warasatul anbiya.